Allahumma shalli wa barik wa zid wa anim ala nabiyyika Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yartad Muhammad fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat ukhuwah Islamiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah meskipun dengan aturan yang disesuaikan, dengan tanpa mengurangi sahnya salat kita, akan tetapi syukur kepada Allah kita masih bisa melakukan salat secara berjamaah. Kita bersyukur atas nikmat thalabul ilmi yang masih bisa kita rasakan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, di tempat ini, dalam rangka kita kembali mengkaji kitab Al-Kabair karya Syekh Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi, untuk kembali melanjutkan pembahasan kita di dosa besar yang ke-12, yaitu tentang riba. Imam Az-Zahabi di sini mengingatkan kepada kita dan juga agar kita selalu mawas diri terhadap perbuatan yang kita lakukan, agar kita selalu mawas diri, agar kita dalam setiap melakukan perbuatan, melakukan aktivitas muamalah dengan sesama, tidak terjatuh ke dalam perbuatan riba. Karena riba ini adalah termasuk dosa besar yang mana Allah ancam dengan neraka, bahkan kekal di dalam neraka. Ancamannya tidak main-main. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas dari kitab Al-Kabair ini, kita membahas tentang definisi, kemudian alasan kenapa Allah mengharamkan riba, sebab dan alasan kenapa Allah mengharamkan riba, dan sedikit pembagian riba, pembahasan tentang pembagian riba. Kita tidak membahas tentang lebih jauh pembahasan ini, karena ranah kita adalah ranah tentang riba itu dosa besar. Pembahasan yang kita bahas adalah agar kita teringat atau kita diingatkan oleh Imam Az-Zahabi melalui firman-firman Allah tentang bahaya riba. Taib. Untuk pembahasan atau mengawali pembahasan kita di dosa besar yang ke-12 ini, maka sedikit kita membahas tentang definisi riba. Apa itu riba? Secara bahasa dan juga secara istilah syar'i. Secara bahasa, riba itu adalah tambahan, tumbuh menjadi tinggi. Itu secara bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya,
wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan ketika kamu melihat bumi itu kering, kemudian faida anzalna, dan tatkala kami turunkan kepada bumi yang kering itu air hujan, ihtazzat, maka menjadi hidup bumi itu. Warobat, nah, dari kata robat di sini, yaitu tumbuh, subur. Ya. Ketika kita melihat tanaman itu subur kan dia berkembang, tumbuh. Wa anbatat min kulli zawjin bahij, dan air hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang banyak modelnya, ya, yang indah dipandang. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dari ayat ini secara sains, ya, kata-kata ambatat min kulli zawjin bahij itu sudah terbukti bahwasannya tanah itu unsurnya memiliki unsur yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan dia ketika air hujan itu turun, dan air hujan itu juga membawa partikel yang berbeda-beda. Akhirnya ketika air hujan turun, ketemulah dengan tanah yang unsurnya yang berbeda, akhirnya tumbuhlah tumbuhan yang beraneka ragam. Masya Allah, ini adalah salah satu kekuasaan Allah. Jadi kita nggak usah heran, ya, tidak usah gumun. Masya Allah, Allah begitu perkasanya, begitu kuasanya menumbuhkan segala jenis tanaman, tumbuhan. Ya. Ayat ini ketika ditelusuri lebih jauh secara sains, Masya Allah, betul memang. Wa ambatat min kulli zaujin bahij. Tumbuhan itu butuh pasangan kan untuk bisa berkembang, ya. Ya. Inilah sunnatullah. Baik, kita ambil di sini definisi riba secara bahasa adalah tambahan. Ya. Tumbuh menjadi tinggi. Sebagaimana Allah umpamakan tadi, tanah yang kering, Allah turunkan air hujan, dan seketika itu juga dan ketika air hujan diturun, maka menjadilah bumi atau tanah tadi menjadi subur, menjadi hidup dan subur, tumbuh, gitu ya. Baik, itu tadi definisi riba secara bahasa. Adapun definisi riba secara syariat adalah az-ziyadah ala asya'in makhsusah. Itu yang singkatnya, ya. Az-ziyadah ala asya'in makhsusah. Penambahan pada komoditi atau barang dagangan tertentu. Itu secara singkatnya seperti itu. Adapun pengertian yang secara lengkap, ya. Aqdun ala iwadin makhsus ghairu ma'lumin at-tamasul fi mi'yar syar' halat al-aqd au ma'a ta'khiri fi badalain au ahadihima. Aqdun ala iwadin makhsus, yaitu suatu akad atau transaksi, ya, suatu akad atau transaksi barang tertentu yang ketika akad itu berlangsung, ya, ghairu ma'lumin, ya, tidak diketahui kesamaannya fi syara' fi mi'yar syara' dalam ukuran syariat, atau au ma'a ta'khiril badalain au ma'a ta'khirin fil badalain au ahadihima, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satu di antaranya, di antara keduanya atau salah satunya. Nanti akan kita berikan contohnya. Baik. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah tentang mengapa Allah mengharamkan riba. Jelas hukum riba adalah haram, ya, karena sudah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Jadi 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah ini sudah menjelaskan tentang keharaman riba dan alasannya. Setidaknya ada 11 alasan, ya, yang menjadikan riba itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba
tidak dapat berdiri. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna, yaitu ketika Allah bangkitkan mereka dari kuburan, ya, dari kuburan mereka pada waktu hari kebangkitan. Ketika Allah membangkitkan kita manusia ketika di alam kuburnya dan di hari kebangkitan, hari kiamat, orang-orang yang melakukan transaksi riba itu ketika dibangunkan, tidaklah mereka berdiri itu seperti berdirinya orang yang kerasukan. Jadi ketika bangkit itu nggak normal, dia berjalan seperti sempoyongan, kayak orang kerasukan jin. Gimana kalau kita lihat orang kerasukan jin, ya mungkin pernah kita saksikan di sekitar kita ada orang yang kerasukan gitu ya, tersentuh atau dirasuki jin, kemasukan syaitan, ya. Itu seperti itu keadaan mereka, orang-orang yang suka melakukan transaksi riba, memakan riba. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya ada empat macam orang yang sama dalam hal dosanya, yaitu akilur riba, orang yang memakan riba alias yang memberikan pinjaman, bahasa simpelnya gitu, untuk kemudian dibungakan, wa mukilahu, dan orang yang meminjam tadi yang dengan rela untuk membayar bunga tambahan gitu ya. Itu yang definisi riba yang paling ringan atau paling sering kita jumpai atau yang paling kita ingat gitu ya, adalah tentang utang piutang gitu ya. Jadi akilur riba wa mukilahu, yang memberi piutang dan yang membayarkan hutangnya tadi dengan plus bunganya, wa katibahu, penulis sekretarisnya gitu ya, yang menjadi sekretaris di antara mereka berdua, dan syahidai, orang yang bersaksi, dua orang yang bersaksi atas transaksi mereka. Jadi keempat orang ini sama dalam hal dosanya. Jadi orang yang memakan riba itu ketika dibangkitkan dari kuburan mereka tidak normal, berdiri dan berjalan seperti orang yang sempoyongan karena kemasukan syaitan, ya. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan, ya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi apa yang saya lakukan ini atau apa yang kami lakukan ini adalah bentuk transaksi jual beli yang sah-sah saja. Sedangkan Allah telah mengharamkan, ya, menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini Allah memberikan kabar yang kebalik. Di awal orang-orang yang melakukan riba itu melakukan sebuah tipu daya, melakukan sebuah komentar yang menurut mereka itu adalah sebuah transaksi yang tidak ada akibatnya gitu ya, yang tidak berakibat gitu. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, ya. Innamal bai'u mithlur riba. Kemudian Allah jawab wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Yang halal itu jual beli, yang haram itu riba. Jadi tidak sama gitu. Antara riba dengan jual beli itu tidak sama, beda. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, dan barang siapa yang telah datang larangan mau'izah. Mau'izah di sini adalah ancaman larangan terhadap masalah ini, yaitu masalah riba. Kemudian fantaha, kemudian mereka tinggalkan, akhirnya mereka oke, kami menerima putusan ini, kami tinggalkan transaksi kami yang berupa riba tadi. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah diambil. Jadi perbuatan mereka yang dahulu mereka hidup dengan keadaan bergelimang perbuatan riba itu oke, selesai, nggak masalah. Tapi ketika Anda sudah tahu ini hukumnya seperti ini dan Anda sudah mulai melakukan upaya untuk berhenti, cukup, jangan diteruskan. Yang lalu sudah biarlah berlalu, gitu ya. Fantaha falahu masalaf. Oke, itu yang dulu adalah bagimu. Engkau mendapatkan harta ini dengan jalan riba, oke, itu bagimu dah. Udah, itu untukmu. Wa amruhu ilallah, dan nanti urusannya adalah dengan Allah aja, gitu ya.
Wa amru ilallah. Wa man 'ada, akan tetapi jika kamu kembali lagi kepada perbuatanmu yang dulu, ya, kembali lagi melakukan transaksi ribawi, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam neraka. Ya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ayat yang kedua dalam masalah riba adalah ayat setelahnya. Allah akan menghapuskan, ya, tidak ada keberkahan sama sekali di situ. Yamhaqullahu riba. Kalau ingin mencari keberkahan, maka wa yurbis shadaqat. Allah di sini dalam kalimat ayat ini menggunakan bahasa yang sama. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Sama-sama dengan wazan ro dan ba, ya gitu ya. Asal kata yang sama. Kalau Anda ingin agar harta Anda tumbuh berkembang, ya, dengan jalan yang tepat, maka yang harus Anda lakukan adalah sedekah, gitu. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghapuskan, menghilangkan keberkahan pada orang yang melakukan transaksi riba. Dan di sini Allah juga sekaligus memberikan solusi, wa yurbis shadaqat. Ini loh jalan yang benar. Jika harta Anda, harta kamu wahai manusia ingin berkembang, tumbuh, subur, yang harus kalian lakukan adalah sedekah. Wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir yang suka melakukan perbuatan dosa, ya, yang suka membuat kerusakan. Karena perbuatan dosa itu adalah sebuah kerusakan. Secara tidak langsung kita sudah merusak diri kita sendiri. Kemudian secara luas adalah rusaklah tatanan masyarakat, perekonomian. Terutama dalam hal ini adalah perekonomian. Baik. Langsung kita bahas saja ke 11 alasan, ya, paling tidak ada 11 alasan kenapa Allah mengharamkan riba, diambil dari 5 ayat inti dari permasalahan riba, yaitu surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Nanti mungkin kita bisa kaji di rumah, ya, atau sambil kita baca tafsirannya mengenai ayat riba ini. Ayat Al-Baqarah 275 sampai 279. Baik. Alasan yang pertama, kenapa riba itu diharamkan adalah tentunya diambil dari ayat ini, yaitu yang pertama, faidah yang bisa kita ambil adalah orang yang memakan riba atau pemakan riba akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk. Yaitu ketika Allah membangkitkan para makhluk manusia semua dari kuburnya, dan mereka ketika dibangkitkan itu langsung bisa berdiri dan berlari menuju kepada padang mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia, ya, itu dengan, ya, sangat terlihat mereka bisa melihat orang-orang yang punya ciri-ciri tadi, yaitu bangun dari kubur dengan keadaan mabuk, kayak seperti orang gila, sempoyongan, seperti kemasukan syaitan, seperti digambarkan dalam ayat ini. Oh, dengan serta-merta kita bisa mengatakan ini orang yang suka makan riba. Balasannya seketika ketika dibangkitkan dari kubur adalah seperti itu. Ya, Allah menghinakan pemakan riba itu di hadapan para makhluk. Ketika dibangkitkan dari kuburnya, ia dibangkitkan dalam keadaan yang amat hina. Ya, dibangkitkan seperti orang yang kesurupan lagi gila. Ya. Seperti orang yang kesurupan plus gila gitu, ya, lagi gila gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan gila dan tercekik. Karena orang yang memakan riba sejatinya Allah sudah, atau Allah sedang menumbuhkan di dalam perutnya itu balasan, ya. Berkembang akan disebutkan nanti, ya, perutnya itu membesar, ya. Salah satu hukumannya gitu. Membesar, ya, kalau kita lihat orang yang, mohon maaf ya, gemuk, besar perutnya itu, ya, itu kan seperti itu, ya. Kita melihat aja kadang agak sedikit tersenyum gitu, ya, susah jalan gitu. Belum lagi dia diibaratkan tadi atau
dihukum dengan seperti orang yang kesurupan setan, sempoyongan jalannya, karena menanggung beban apa yang mereka kembangkan ya, dengan jalan yang salah, mengembangkan harta dengan jalur yang salah. Maka Allah tadi di ayat yang serupa, di ayat yang sama tadi, di ayat itu juga Allah menjelaskan kalau ingin mengembangkan harta, maka kembangkanlah dengan cara sedekah. Wa yurbis shadaqah. Kalau ingin harta Anda itu berkembang, maka jalan yang benar atau cara yang benar adalah sedekah, bukan dengan riba. Kemudian penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Ibnu Zaid sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yaitu pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya nanti dalam keadaan gila dan tercekik. Kemudian yang kedua, alasan kedua mengapa riba itu diharamkan adalah penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah Ta'ala sehingga tidak termasuk dari kategori perniagaan. Allah sudah bantah secara langsung, yang halal adalah jual beli, yang haram adalah riba. Tidak sama antara riba dengan jual beli. Jadi Allah tidak masukkan riba itu ke dalam kategori jual beli, perniagaan, bukan. Ya. Itu alasan yang kedua kenapa riba itu diharamkan. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktek riba setelah datang kepadanya penjelasan, keterangan, ya, dan setelah ia mengetahui bahwa riba itu diharamkan dalam syariat Islam, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka setelah ia tahu, ya, keterangannya, penjelasannya bahwasanya riba itu diharamkan dalam syariat Islam, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan bukan saja sekedar masuk ke dalam neraka, tetapi hum fiha khalidun, di dalamnya kekal, ya, berada di dalam neraka, ya, dengan kekal di sana, insyaallah. Tentunya kekal di sini, ya, akan dilihat atau ditinjau dari aspek yang lain, ya, bukan seutuhnya kekal berada di neraka selamanya. Ketika memang dia memiliki keimanan, ya, maka tidak layak bagi orang itu untuk berada di neraka dengan kekal, ya, karena masih memiliki keimanan, ya, tauhid di dalam hatinya. Taib. Paling tidak ancamannya adalah kekal, ya. Hum fiha khalidun, sebagaimana yang ada di ayat. Hum fiha khalidun. Hati-hati ketika kita melakukan muamalah di dalam kehidupan kita, ya, dengan cara seperti ini, cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan cara riba, maka ancamannya adalah di neraka dan akan kekal berada di dalamnya. Kemudian di sini akan diingatkan juga tentang dosa besar. Jelas, ya, riba itu dosa besar karena dia sudah ada ancamannya. Sebagaimana kita sudah jelaskan di awal pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair ini, dosa besar itu adalah ketika ada penetapan hukuman had di dunia, ya, seperti pembunuhan, perzinaan, ya, dan pencurian, atau adanya ancaman yang akan diancam di akhirat berupa azab atau kemurkaan Allah, ya, atau ancaman kutukan berupa kutukan, laknah, ya. Au la'ana fa'ilahu ala lisan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabirah. Maka ini semua adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Man irtakaba syai'an min hadhil 'adha'im, barang siapa yang melakukan perbuatan dari dosa-dosa ini, salah satu dari perbuatan yang besar ini, ya, yang ada hukuman hadnya di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri, atau datang kepadanya ancaman di akhirat berupa azab, berupa kemurkaan, ghadab dari Allah, au tahdid, atau adanya ancaman, au la'n, atau adanya laknat, kutukan terhadap pelakunya, maka semua ini adalah termasuk dalam kategori kabirah, dosa besar. Juga disebutkan di awal pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, memakan harta riba termasuk juga dari as-sab'ul mubiqat, 7 hal yang membinasakan. Kita ulangi dan kita ingatkan agar kita juga bisa mawas diri, kita bisa berhati-hati dalam bermuamalah agar jangan sampai kita menjatuhkan diri kita kepada perbuatan unsur riba. Di antara 7 hal yang membinasakan adalah aklur riba, memakan riba. Ada di
Nomor 5, ya. Asyirku billah yang pertama, wasihru dan juga sihir. Kemudian qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa tanpa hak. Yang keempat, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, dan yang kelima aklu riba, memakan riba, ya. Kemudian yang keempat, alasan bahwasannya riba itu diharamkan adalah penegasan bahwa Allah akan menghapuskan dan memusnahkan riba. Menghapuskan dan memusnahkan riba. Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, ya, berkata, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan memusnahkan riba. Maksudnya bisa saja memusnahkan dengan secara keseluruhan dari tangan pemiliknya, atau menghalangi pemiliknya dari keberkahan harta. Maksud daripada yamhaqullahu riba di sini adalah Allah memusnahkan seluruh harta riba dari pemiliknya, atau menghilangkan keberkahan harta tersebut. Jadi nggak ada berkahnya. Jika kita perhatikan, ya, berdasarkan ayat ini senada dengan hadis inna riba wa in kasura fa inna akibatahu tasiru ila qal. Tasiru ila qal. Riba meskipun banyak, berlimpah, ya, berlimpah banyak sekali harta yang dia dapatkan dari perniagaan riba, bukan perniagaan, dari usaha ribanya tadi. Meskipun banyak, fa inna akibatahu, tetapi kesudahannya adalah sedikit. Kesudahannya adalah sedikit. Sesungguhnya harta riba walaupun banyak jumlahnya, maka pada akhirnya ia akan menjadi sedikit. Baik, kalau kita cermati, kita amati, kita lihat, ya, orang-orang yang menjalankan praktek riba ini, niscaya kita akan dapatkan banyak bukti, ya, tentang kebenaran hadis ini, ya, atau kebenaran ayat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Banyak, ya, kita lihat orang-orang yang memakan riba, yang hartanya berlimpah ruah, sampai mungkin nggak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merasakan kebahagiaan, keberkahan dari harta yang mereka peroleh. Taib, agar kita bisa sedikit menghormati, ya, sedikit kita bisa merasakan nikmat berkah dari harta, ya, seberapa besar peranan berkah itu dari kehidupan kita, dari harta yang kita peroleh, maka sedikit kita akan menyinggung tentang hadis-hadis atau dalil-dalil yang agar kita bisa jadikan renungan bahwasannya yang kita cari dari kehidupan kita adalah keberkahan harta, bukan jumlah yang harus kita kejar, tetapi yang kita inginkan atau yang kita cari adalah Allah, ya, menurunkan keberkahan dari apa yang kita upayakan. Baik, di sini ada satu hadis atau beberapa hadis yang akan kita sampaikan. Hadis yang pertama, yuqalu lil ard anbiti samarataki waruddi barakatak. Fa yauma idin ta'kul al-isabah minar rummanah wa yastadilluna bi kahfiha wa yubaraku fi risl hatta an al-lakhata min al-ibli la takfil fi'ar min an-nas wal lakhah min al-baqari la takfil qabilah min an-nas wal lakhah min al-ghanami la takfil fakhidha min an-nas. Yuqalu lil ard, akan diperintahkan oleh Allah kepada bumi, ambiti samaratak waruddi barakatak, tumbuhkanlah buah-buahanmu. Allah memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan buah-buahannya dan mengembalikan keberkahannya. Kita lihat di sini contoh dari keberkahan adalah, maka pada saat itu atau pada masa itu sekelompok orang akan merasa cukup dengan makan satu buah delima, ya, merasa kenyang dengan memakan satu buah delima, dan mereka dapat berlindung, yastadilluna bikihfiha, mereka bisa berlindung dengan atau berteduh di bawah kulitnya, dan air susu diberkahi, ya, sampai-sampai seekor unta dapat, ya, sekali peras, ya, susu unta yang sekali peras dapat memenuhi atau mencukupi banyak orang, insyaallah. Kemudian sekali peras susu seekor sapi dapat mencukupi manusia satu kabilah. Kemudian sekali peras susu seekor kambing dapat mencukupi satu bagian kabilah. Masya Allah.
Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan keberkahan. Kemudian ada lagi hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laula Banu Israil lam yakhbusi ta'am wa lam yakhnuz al-lahm." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalau bukan karena perbuatan Bani Israel, lam yakhbus at-ta'am, makanan tidak akan pernah basi, wa lam yakhnuz al-lahm, wa lam yakhnaz al-lahm, dan daging tidak akan pernah busuk. Kenapa? Diceritakan atau dikisahkan, para ulama menjelaskan bahwasannya kisah tentang burung, ya, burung salwa di dalam surat Al-Baqarah, ya, semacam burung puyuh. Ketika Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel tentang burung salwa, ya, yang datang dan dapat mereka tangkap untuk dijadikan makanan di hari itu, dengan mudah mereka bisa tangkap burung salwa itu di pagi hari, ya. Aturannya adalah burung ini silahkan untuk ditangkap, dimakan, tetapi tidak boleh disimpan, gitu. Intinya begitu. Mereka dilarang, Bani Israel dilarang untuk menyimpan daging-daging burung tersebut. Setiap pagi hari mereka bisa, hanya dibenarkan untuk memakan daging burung salwa di hari itu, tidak boleh untuk disimpan, intinya begitu. Tetapi mereka melanggar aturan tersebut atau perintah ini dan mengambil daging burung salwa tadi dalam jumlah yang banyak untuk bisa disimpan, ya, melebihi kebutuhan mereka. Artinya di sini ada unsur ketamakan, ya, ada unsur ketamakan. Mereka mengambil daging burung salwa tadi dalam jumlah yang banyak untuk disimpan, ya, melebihi dari kebutuhan mereka. Mereka sejatinya kebutuhannya hanya sekian, tetapi karena ketamakan tadi akhirnya menyimpan banyak daging. Dan akhirnya Allah menghukum Bani Israel tadi, ya, sehingga daging-daging yang mereka simpan tadi menjadi busuk. Ini adalah hadis yang kedua tentang renungan tentang keberkahan, ya. Kemudian hadis yang terakhir atau hadis yang ketiga kita bawakan di sini dari sahabat Hakim bin Hizam mengisahkan, pada suatu saat aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah dan beliau pun memberiku. Kemudian aku kembali meminta kepadanya dan beliau kembali memberiku. Meminta lagi dan kemudian Rasul pun kembali memberikannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini bak buah yang segar, lagi manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan tanpa ambisi, ya, tamak atau atas kerelaan pemiliknya, maka akan diberkahi untuknya harta tersebut. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan keserakahan, niscaya harta yang tersebut tidak akan diberkahi untuknya. Dan ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang berada di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah." Kemudian Hakim melanjutkan kisahnya dengan berkata, kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan pernah lagi meminta harta seseorang pun sepeninggalmu hingga aku meninggal dunia." Masya Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada perumpamaan yang sangat bagus yang dikisahkan atau di dalam hadis dari hadis Aisyah di sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu ta'aman fi sittati nafarin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmataini faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma innahu law kana dzakara ismallah lakafahum. Dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika makan bersama dengan 6 orang sahabatnya, dikisahkan. Kemudian tiba-tiba ada orang Arab Badui datang, ya, untuk ikut makan bersama dengan Rasulullah, dan ia pun ikut nimbrung di situ makan dengan 2 kali suapan. Biluk mata ini. Kemudian Rasulullah sedikit memberikan wejangan kepada sahabatnya yang ada di sekitar tadi, ada 6 orang. Beliau bersabda, "Ketahuilah, seandainya ia, ya, tidak menyebutkan, ya, ia menyebut nama Allah, seandainya ia orang Arab Badui tadi menyebut nama Allah dengan membaca bismillah, niscaya makanan itu akan mencukupi kalian, insyaallah." Kemudian datang hadis yang mengisahkan atau menceritakan tentang
makanan satu ya, makanan satu orang, ta'amul wahid, makanan satu orang la yakfi lisnain. Yakfil isnain akan mencukupi untuk 2 orang. Wa ta'amul isnain, dan makanan 2 orang yakfil arba'ah akan mencukupi 4 orang. Masya Allah. Mungkin kita pernah merasakan ya, atau betul-betul bisa ini nyata bahwasanya ketika kita makan satu makanan untuk kita makan bareng-bareng gitu ya, itu akan ada rasa keberkahannya. Kemudian ta'amul isnain, dan makanan untuk 2 orang yakfil arba'ah akan mencukupi untuk 4 orang. Inilah keberkahan yang sesungguhnya. Taib. Kemudian alasan yang kelima, kita singkat saja. Allah mensifati pemakan riba sebagai orang yang senantiasa berbuat kekufuran atau ingkar dan selalu berbuat dosa. La yuhibbu kulla kaffarin asim, dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir atau ingkar yang suka berbuat kerusakan, suka berbuat dosa. Ya. Di dalam ayat yamhaqullahu riba tadi ya, wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Di sini Allah mensifati orang yang suka makan riba sebagai orang yang senantiasa berbuat kekufuran, berbuat ingkar dan selalu berbuat dosa. Ibnu Katsir di sini memberikan penjelasan, sesungguhnya pemakan riba itu tidak rela dengan pembagian Allah, ya, berupa rizki yang halal, dan merasa tidak cukup dengan syariat Allah, sehingga mereka membolehkan ya untuknya berbagai cara mencari penghasilan ya yang lain yang mengeruk ya, mereka berusaha untuk mencari penghasilan yang lain karena mereka merasa tidak ridho dengan pembagian Allah. Akhirnya mereka berusaha untuk mengeruk harta orang lain dengan cara yang batil ya, dengan cara-cara yang buruk. Dengan demikian sikapnya merupakan pengingkaran terhadap berbagai kenikmatan. Dan amat zalim lagi berlaku dosa, yang senantiasa memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Baik. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa. Dan hakikat takwa adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Bukan hanya hal-hal yang nyata-nyata haramnya saja, bahkan hal-hal yang tergolong syubhat ya, sebagai syubhat Rasulullah pun juga memerintahkan untuk ditinggalkan. Innal halala bayyinun wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat, di dalam hadis Arba'in Nawawi maksudnya. Sesungguhnya hal yang telah Allah halalkan itu adalah jelas, dan yang Allah haramkan itu juga jelas. Wa bainahuma, di antara hal-hal yang halal dan yang haram tadi ada beberapa perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun nas, yang mana banyak orang itu tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang dia menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Menjaga agama dan kehormatannya. Masya Allah. Riba sudah jelas-jelas diharamkan. Di sini Allah atau Rasulnya juga mengingatkan bahwasannya hal yang haram jelas, yang halal jelas, yang haram jelas, dan jika kita masih merasa samar dengan satu perkara, maka tinggalkan kesamaran tadi. Tinggalkan kesamaran tadi. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan boleh bagimu ya, kepada hal yang tidak meragukan olehmu. Kemudian yang ketujuh, perintah tegas. Ya, alasan kenapa Allah mengharamkan riba adalah karena perintah tegas dari Allah agar meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Bertakwalah kalian kepada Allah dari hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan dan perkara-perkara yang syubhat, dan kemudian tinggalkanlah wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa harta riba. Jika kita memang selama ini misal masih melakukan transaksi riba, dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah untuk berhenti dari aktivitas tersebut, dan masih terdapat sisa-sisa harta riba yang
ada di sekitar kita, maka segera ditinggal. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah sisa harta riba tadi. Perintah tegas oleh Allah untuk meninggalkan riba. Maka bisa disimpulkan bahwa hukumnya adalah wajib, alias wajib bagi kita untuk meninggalkan riba. Karena di sini ada perintah tegas. Daru. Perintah di sini menunjukkan adalah wajib, kewajiban. Allah telah memerintahkan kita atau mewajibkan kita untuk meninggalkan riba. Bila suatu hal telah diwajibkan untuk ditinggalkan, maka tidak dilakukan lagi akan keharamannya. Kemudian yang kedelapan, Allah menjadikan perbuatan meninggalkan riba sebagai bukti akan keimanan seseorang. Ya, dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang tetap memakan riba berarti ada kecacatan dalam keimanannya. Di sini Allah katakan, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya riba in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah katakan di sini, jika kalian orang yang beriman, ketika mengetahui hukum dari riba adalah haram, maka segera tinggalkanlah dan tinggalkanlah juga sisa harta riba yang masih ada di sekitar kalian. Karena jika tidak, berarti kebalikannya adalah Allah mengatakan orang yang masih tidak bisa meninggalkan transaksi ribawi, bahwa berarti ada kecacatan dalam keimanannya. Imannya cacat atau tidak sempurna. Kemudian yang ke-9, kita selesaikan sampai 11, kemudian kita azan. Allah Ta'ala mengumandangkan peperangan. Di sini ayat selanjutnya, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukan perintah untuk meninggalkan riba dan meninggalkan sisa harta riba tadi, alias jangan diambil lagi, tinggalkan sudah. Kalau tidak bersegera atau tidak mau melaksanakan perintah tadi, fa'danu biharbim minallah wa rasulih, maka kalian sesungguhnya telah mengumandangkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksud dari mengumandangkan peperangan di sini adalah bahwa pemakan harta riba, Allah dan Rasulnya mengumandangkan peperangan kepada mereka, pasti memerangi mereka. Allah dan Rasulnya pasti akan memerangi kalian, wahai orang-orang yang suka memakan riba. Baik, kemudian yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang berhenti dari memungut riba dan hanya mengambil pokoknya saja, modalnya saja, uang pokoknya, dengan firman-Nya, kamu tidak menganiaya, la tadlimuna wa la tudlamun, dan kalian atau kamu tidak menganiaya dan juga tidak pula dianiaya, la tadlimuna wa la tudlamun, karena itu adalah pokok atau uang modalmu. Orang yang berhenti dari memungut riba, maka di sini Allah mensifatinya dengan apa? La tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menganiaya dan juga tidak dianiaya. Maksudnya adalah orang yang memungut riba berarti ia telah berbuat zalim atau aniaya terhadap saudaranya, karena ia telah mengambil sebagian dari harta mereka atau saudaranya dengan cara-cara yang tidak benar. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, Allah Ta'ala menjadikan riba sebagai lawan dari sedekah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau kita menginginkan harta kita bertumbuh dengan cara yang benar, maka caranya adalah dengan sedekah, bukan dengan melakukan riba. Karena riba bukan termasuk dari kategori perniagaan, sudah jelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menjawab pernyataan atau argumen, atau ideologi orang-orang atau pernyataan orang yang mengatakan ini riba ini jual beli, dengan jawaban yang tegas, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang Allah halalkan adalah jual beli dan yang Allah haramkan adalah riba. Berarti riba bukan sama sekali dari jual beli. Demikian, mungkin kita bisa azan dulu. Baik, kita bahas kitab Al-Kabair, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya.
karena pembahasannya juga tidak panjang ya. Imam Az-Zahabi mengingatkan kepada kita tentang bahaya dari riba. Dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan ya, riba dengan berlipat-lipat. Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan hendaklah kalian wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah agar kalian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan. Kemudian firman Allah, alladzina ya'kuluna riba, seperti yang kita sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mereka tidaklah dibangkitkan dari kuburan mereka pada hari kiamat nanti kecuali sebagaimana illa kama yaqumul ladzi qad massa syaitan wa sara'ah, yaitu sebagaimana orang-orang yang kesurupan, kerasukan syaitan setelah disentuh oleh syaitan ya, sempoyongan gitu. Dzalik, itu karena sebabnya adalah kenapa mereka seperti itu, karena mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba, mereka melakukan tipu daya ya, mereka melakukan sebuah persangkaan bahwasannya jual beli itu adalah seperti riba. Ai halalan fastahallu ma haramallah, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka ketika Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat, manusia itu keluar dengan bersegera, kecuali orang-orang yang memakan riba. Illa akalatar riba fa innahum yaqumuna wa yasqutuna kama yaqumul masru'. Kecuali orang-orang yang suka makan riba, maka mereka dibangkitkan itu nggak langsung bisa seutuhnya, nggak normal, bangkit jatuh gitu ya. Yaskutun, jatuh seperti orang-orang yang kerasukan syaitan. Kullama qam, sebagaimana ketika mereka berusaha untuk berdiri, jatuh lagi, sempoyongan lagi. Li'annahum lamma akalu riba. Kenapa? Karena mereka ketika memakan riba yang haram di dunia, Allah mengembangkan arbahullah, Allah mengembangkan di dalam perut mereka sampai akhirnya berat itu perut ya. Berat itu perut nanti di hari kiamat. Ya, jadi besar perutnya. Disebutkan nanti oleh Imam Az-Zahabi. Fahum kullama aradun nuhud, ketika mereka ingin berusaha untuk bangkit, jatuh lagi. Gak bisa memikul ya, tubuhnya tadi, terutama perutnya tadi yang membesar, karena Allah tumbuhkan perut mereka karena mereka memakan ya, aklah, memakan riba. Apa sih yang kita inginkan dari kita mencari uang dengan cara yang tidak halal? Makan kan ya. Kita ingin makan gitu, biar bisa bertahan hidup, tetapi dengan cara yang tidak baik. Maka perutnya Allah kembangkan, karena mereka berusaha mengembangkan harta dengan cara yang tidak benar. Akhirnya menjadi susah ketika di hari kebangkitan nanti. Mau berdiri nggak bisa, jatuh terus. Ya. Berusaha untuk seperti manusia yang lainnya, bersegera menuju padang mahsyar, nggak bisa. Ya, tidak bisa, keberatan. Waqala Qatadah, kemudian di sini dikatakan oleh Qatadah, inna akilar riba yub'atsu yaumil qiyamah majnunan. Orang-orang yang suka makan riba itu, pemakan riba, nanti dibangkitkan pada hari kiamat gila. Wadhalika alamun, ini tanda ya, sebagai tanda bagi pemakan riba yang mana manusia-manusia yang lainnya akan melihatnya ya, seperti yang kita jelaskan tadi, alasan pertama ya, dihinakan oleh Allah. Kenapa riba diharamkan? Karena Allah akan menghinakan orang-orang yang suka makan riba nanti di akhirat ketika dibangkitkan, sebagai tanda bagi makhluk yang lainnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku diisrokan dan aku menjumpai atau melewati biqaumin, pada satu kaum, butunuhum baina aidihim, perutnya besar gitu ya, besar gitu perutnya. Kullu rajulin minhum batnuhu mithlul bait ad-dakham. Dikisahkan di sini, setiap dari mereka manusia-manusia itu yang perutnya besar tadi, besarnya kayak rumah gitu disebutkan di sini. Sebesar gitu ya, saking besarnya. Qad malat bihim butunuhum. Perut mereka itu miring-miring gitu ya. Ya gimana lah? Memikul perut yang besar susah. Miring sana, miring sini. Dikisahkan di sini miring sehingga menutupi jalan lewatnya keluarga Firaun. Jadi ini intinya adalah
penyiksaan sebelum datang penyiksaan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Ini masih di alam barzakh. Jadi siksa bagi orang yang makan riba seperti ini, dan siksa keluarga Fir'aun adalah setiap pagi ya dia dibawa ke neraka dan lewat orang-orang tadi tuh yang perutnya besar-besar tadi, saking nggak bisa dia memikul perutnya, akhirnya dia gelempangan, diinjak-injak gitu ya, diinjak-injak untuk keluarganya Fir'aun ini disebutkan sini untuk disiksa di neraka. Nanti sorenya balik lagi, jadi bolak-balik itu pagi sore itu diinjak-injak oleh ahli Fir'aun. Wa ahli Fir'aun yu'raduna 'alan nar ghuduwan wa 'ashiyya. Ini belum di akhirat ya, jadi masih di alam barzakh. Keluarga Fir'aun itu ditampakkan pada mereka, keluarga Fir'aun itu tentang neraka siang dan malam. Ditampakkan oleh mereka, bagi mereka ya, neraka siang dan malam. Qal fayaqbaluna mithl ibil al-munhadizimah la yasma'una wa la yaqilun. Jadi orang keluarga Fir'aun ini sifatnya mereka ketika dihukum ya di alam barzakh adalah mereka datang itu seperti unta-unta yang kalah perang, enggak mendengar dan tidak berakal ya, pucat gitu ya. Fa idza hasabihim ashab tilkal butun qamu fatamil. Ketika keluarga Fir'aun ini mau lewat, mereka itu kan berusaha untuk menghindar biar enggak biar nggak keinjak-injak, tapi nggak bisa gitu. Fala yastati'un, mereka nggak bisa. An yabrahu hatta yakshahum al Fir'aun. Akhirnya diinjak-injak sudah sama keluarga Fir'aun tadi. Pulang pergi, ya. Ketika pergi untuk ditampakkan neraka, diinjak-injak. Pulangnya juga diinjak-injak lagi. Masya Allah. Fadzalika adzabuhum. Inilah azab mereka orang-orang yang suka makan riba fil barzakh. Ya. Di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat ya, baina dunya wal akhirah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul qala sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Jibril. Kemudian Rasul berkata kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Qal haula'il ladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu nas. Ini kan kisah tadi ketika Nabi Muhammad diisrokan ya kan, dan aku melewati satu kaum yang perutnya besar gitu kan. Ya kisahnya tadi. Kemudian bertanyalah Nabi kepada Jibril, siapa mereka? Kok mereka begitu bentuk sisaannya? Mereka itu kata Jibril adalah orang-orang yang suka makan riba. Mereka tidak bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan syaitan ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, lama urjabi sami'tu fis samai sabi'ah fa qara'si ra'dan wa sawa'iq. Ketika aku di mi'rajkan naik ya. Ini kan tadi Isra itu kan baru perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, belum naik ya. Jadi ketika dalam perjalanan itu Rasul menjumpai satu kaum di dalam perjalanannya tadi. Nah, kemudian di kisah yang lain ketika di mi'rajkan, Rasul kemudian mendengar fis samai sabi'ah, di langit yang ketujuh itu ada di atas kepalaku kata Rasul, ra'dan wa sawaik, ada suara guntur ya, dan petir. Wa ra'aitu rijalan butunum baina aydihim kal buyut. Aku juga melihat manusia-manusia ya, yang perutnya itu besar seperti rumah besar ya. Fiha hayat. Tampak perutnya itu, di dalam perutnya itu ular dan kalajengking. Hayat wa aqarib, dan kalajengking. Tura min zahiri butunihim. Dapat kelihatan di balik perutnya gitu. Ada ular dan kalajengkingnya. Kemudian aku berkata, man haula ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah akalatur riba. Haulai akalatur riba. Mereka adalah orang yang memakan harta riba. Kemudian diriwayatkan juga tapi di sini disebutkan oleh Syekh Albani dhaif ya, yang barusan ini, yang ketika dimi'rajkan ke atas tadi. Taib. Kemudian dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ibnu Mas'ud dari bapaknya, idza dhahara zina, di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tetapi yang meriwayatkan adalah anaknya ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Ketika zina itu tampak secara terang-terangan, dilakukan secara terang-terangan, dan riba juga dilakukan secara terang-terangan di dalam satu wilayah, di dalam satu negara, fi qaryatin illa ahallu bi anfusihim adzaballah, kecuali mereka sudah menghalalkan azab Allah. Jika riba dan zina sudah dilakukan secara terang-terangan di satu tempat, maka
mereka telah menghalalkan, ya, mereka telah menjerumuskan diri mereka sendiri terhadap azab Allah. Kemudian dari Ibnu Umar, idza dhanna an-nas bidinar wa dirham wa tabaya'u bil 'ainah wa tattabi'u adnab al-baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bala'an fala yarfa'u anhum hatta yuraji'u dinahum. Di sini dikatakan bahwasanya jika manusia itu sudah ridho dengan yang namanya sudah terlena dengan dinar dan dirham, ya, sudah tertipu, sudah tergila-gila untuk mencari, terobsesi untuk mencari dinar dan dirham, sehingga mereka melakukan jual beli dengan ainah, ya, jual beli dengan riba, ya, jual beli dengan ainah, ya, dengan riba. Kemudian juga mereka tertipu atau mengikuti tattabi'u adnabal baqar, mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya apa? Terlena dengan peternakan mereka. Terlena dengan peternakan mereka. Bahkan kita bisa lihat, ya, terkadang di sekitar kita atau saudara-saudara kita yang punya yang memiliki profesi atau berprofesi sebagai peternak, mereka sampai lupa, ya, terlena dengan, atau akhirnya mereka terlalu terobsesi dengan ternak mereka, dan akhirnya mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Maka anzalallahu balaan, Allah akan turunkan bagi mereka bala, musibah, bencana, hukuman yang Allah tidak angkat melainkan sampai mereka kembali kepada agama mereka. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma dhahara fi qaumin ar-riba illa dhahara fihimul junun. Jika riba itu sudah tampak dengan jelas, dilakukan dengan terang-terangan di antara kita, di antara komunitas atau di antara wilayah negara, maka berhati-hatilah, akan tampak juga kegilaan di situ. Illa dhahara fihimul junun, akan tampak kegilaan. Ya. Wala dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut. Dan tidaklah ketika zina itu sudah tampak dilakukan dengan terang-terangan di wilayah kita, maka akan tampak juga kematian. Insyaallah akan tersebarlah kematian, al-maut. Wa ma bakhisa qaumun al-kail, dan tidaklah ketika masyarakat sudah bermain dengan timbangan alias berlaku curang, ya, dalam timbangannya, illa mana'ahumullahu al-qatar, kecuali Allah akan tahan itu hujan, Allah akan tahan keberkahan langit. Masya Allah. Jadi di sini ada berapa ancaman? 3 ancaman. Ancaman pertama adalah tentang riba, maka apa? Akan tersebarlah kegilaan. Kemudian zina, maka yang terjadi adalah kematian. Kemudian ketika perbuatan curang itu terjadi di sekitar masyarakat kita, maka yang terjadi adalah Allah akan menahan air hujan. Wajah fi hadisin, dan juga ada dia dalam hadis yang agak panjang di sini disebutkan, para pemakan riba akan diazab ketika nanti mati, ya, sampai hari kiamat, ya. Jadi azab mereka adalah ketika penantian di alam kubur, ya, alam barzakh, sampai nanti hari kebangkitan adalah apa? Diazabnya dengan berenang di dalam di sungai darah, ya, sungai yang merah, sungai darah, seperti darah. Ketika berusaha untuk menepi, ya, menepi ke sungai tadi, ada orang-orang di sekitar itu, di sekitar sungai tadi yang menghalau, ya, nggak boleh dia untuk keluar dari sungai tadi. Dilempari batu, ya. Dilempari batu, intinya nggak boleh menepi. Kemudian yulqamu bil hijarah, ya, yulqamu bil hijarah wa huwal mal haram alladhi jama'ahu fid dunya yukalliful masyaqqah fihi. Kemudian yulqam hijaratan minan nar, dilempari juga batu-batuan dari neraka. Kama ibtala al haram alladhi jama'ahu fid dunya, sebagaimana mereka, ini adalah balasan karena mereka mengumpulkan, ya, sebagaimana mereka mengumpulkan di dunia harta-harta yang haram. Hadal azab, inilah bentuk azab, hukuman fil barzakh, di alam barzakh, qabla yaumil qiyamah. Ingat, sebelum hari kiamat sudah dihukum duluan. Qabla yaumil qiyamah ma'a la'natillah, bersamaan dengan azab dan hukuman tadi ada juga laknat Allah kepada orang-orang tadi. Insyaallah. Kama sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala
sebagaimana juga secara sahih diriwayatkan dari Rasulullah SAW, arba'atun haqqun 'alallahi alla yudkhiluhumul jannah. Ada 4 golongan yang betul-betul Allah alla yudkhiluhumul jannah, ya Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga dan mereka tidak akan mendapatkan nikmat dari surga tadi. Yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang suka nyandu arak alias suka mabok, ya, mudminul khamr. Wa akilu riba, orang yang makan riba. Wa akilu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim, ya, tanpa hak. Dan yang keempat adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana hukuman ini bisa tercabut? Tidak lain adalah dengan bertaubat. Illa an yatubu, kecuali mereka semuanya bertaubat dari perbuatan mereka. Yang suka minum, ya, yang suka makan harta riba, memakan harta anak yatim, dan durhaka kepada orang tua, hukumannya adalah Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga, bahkan mereka juga tidak akan mendapatkan nikmatnya. Tidak akan mereka merasakan nikmat daripada surga tadi. Waqad warada anna aklatar riba yusyaruna fi suratil kilab. Kemudian di dalam satu riwayat juga, ya, datang riwayat bahwasannya para pemakan riba itu nanti dibangkitkan, ya, dalam bentuk rupa al-kilab, anjing dan khonazir, babi. Sebagaimana bentuk mereka melakukan tipu daya, ya, akhirnya dirubahlah wajah-wajah mereka, bentuk mereka menjadi rupa anjing dan rupa babi. Sebagaimana mereka di dunia melakukan tipu daya, min ajli hilatihim, ini sebagai bentuk ganjaran terhadap mereka, upaya mereka melakukan tipu daya, ya. Mereka mengatakan ini adalah jual beli, ya, apa yang kita lakukan adalah sah-sah saja, jual beli, padahal sama sekali bukan, gitu ya. Min ajli hilati mala akli riba, sebagaimana hukuman atau tipu daya mereka yang mengatakan ini adalah riba, ini adalah jual beli, ya. Mereka memakan riba karena mereka meyakini apa yang melakukan adalah jual beli. Ya. Kama masakhu ashabas sabat, sebagaimana dulu satu kaum, ya, kaum Sabtu, ya, kaum Sabtu yang ada di dalam Al-Qur'an juga, mereka berusaha melakukan tipu daya terhadap ikan-ikan. Ikan keluar hari Sabtu, mereka boleh diizinkan hanya memancing di hari Ahad. Ya, mereka dilarang untuk memancing di hari Sabtu, tapi ikan muncul di hari Sabtu. Ya, itu ada di dalam Al-Qur'an. Akhirnya mereka melakukan tipu daya. Mereka buat apa, ya, parit-parit gitu, ya, jebakan-jebakan yang intinya ketika hari Sabtu ikan keluar, ikan terjebak sehingga hari Ahad mereka bisa ambil ikan itu. Ya, mereka diuji, ya, oleh Allah dengan ujian ikan keluar di hari Sabtu, tapi dilarang untuk diambil, dipancing. Sedangkan mereka bebas aja kalau hari Ahad mau ngapain, tapi nggak ada ikannya hari Ahad gitu. Akhirnya mereka melakukan tipu daya dengan membuat jebakan. Akhirnya ikan terjebak, hari Ahad mereka ambil. Akhirnya hukumannya adalah Allah ganti rupa mereka dengan anjing dan kera. Anjing dan babi, afwan. Al-kilab wal khonazir, atau di dalam ayat al-qirodah, ya, kera, ya, al-qirodah wal khonazir. Kera dan babi. Falamma fa'alu dzalika massakhallahu qirodah wa khonazir. Kalau orang yang makan riba tadi, Allah akan rubah bentuk rupa mereka seperti rupa anjing dan babi, tapi kalau yang ashabus sabat adalah dengan rupa kera dan babi. Hakadzal ladzina yatahayyaluna 'ala riba. Inilah orang-orang atau hukuman bagi orang-orang yang melakukan tipu daya, ya, terhadap riba dengan berbagai macam bentuk produk, ya, kalau bahasa orang perbankan itu, ya, produk gitu, ya, mengeluarkan produk-produk, ya, menawarkan produk-produk yang intinya sebenarnya mereka itu adalah melakukan tipu daya gitu, ya. Sebenarnya ini konsep ini sama dengan ini, cuma dipoles-poles aja gitu, ya. Poles-poles yang intinya sebenarnya semuanya riba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, di sini disebutkan, berkata Abu Ayyub Al-Sikhtiyani mengatakan yukhadi'un Allah, mereka mencoba untuk menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak-anak, ya, anak kecil. Walau ataul amra ayanan kana ahwan alaihim. Mereka mencoba menipu Allah, ya, sebagaimana mereka ingin mencoba menipu anak-anak. Anak kecil kan gampang ditipu, tapi salah, ya, salah besar. Mereka menipu Allah nggak bakal bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-riba sab'una baban. Dalam hadis yang lain dikatakan atau disebutkan riba itu ada 70 pintu atau 70 dosa di riwayat yang lain nanti. 70 pintu. Ahwanuha, yang paling ringan atau rendah
pintunya adalah atau dosanya adalah seperti an yankiha ar-rajul ummah, sebagaimana seorang menzinai ibunya. Waliyadzubillah. Jadi ini dosa riba yang paling rendah adalah seperti menzinai ibunya sendiri. Ar-riba sab'una baban ahwanuha mislu ay yankiha ar-rajul ummah. Masya Allah. Kemudian dari Anas berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara riba wa 'abba ma sya'nahu faqal. Suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah ya. Kemudian mengingatkan tentang riba dan menekankan perkara ini dengan atau seraya mengatakan ad-dirham, 1 dirham yang seorang itu dapatkan dari jalan riba asyaddu min sit wa thalathina zaniyah fil Islam. 1 dirham yang didapat oleh seorang dari jalur riba itu seperti ya zina 36 kali. Min sit wa thalathina zaniyah fil Islam, di dalam Islam. Insyaallah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba sab'una hauban ahwanuha ka waq'ir rajuli ala ummi. Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang menzinai ibunya sendiri. Insyaallah. Wal a'udzu billah. Wa Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, dan di sini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, az-zaid wal mustazid finnar. Orang yang memberikan tambahan dan orang yang meminta tambahan, ya, memberikan tambahan dan orang yang meminta tambahan, maka semuanya adalah di neraka, sama saja, ya. Al-akhid wal mu'ti sawa, maksudnya adalah orang yang mengambil alias orang yang memberi hutang, ya. Wal mu'ti, dan yang memberikan tambahan tadi, yang meminjam, ya, sama-sama di neraka, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ada satu pasal ya yang menarik sekali di sini, maka boleh kita cermati bahwasannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin dain fa ahda laka syai'an fala ta'khudhu fa innahu riba." Ini catatan penting. Mudah-mudahan kita semua bisa mencermati dengan baik. Jika kita punya hak terhadap orang lain, alias ya, kita memberikan pinjaman katakanlah gitu kepada orang lain, dan memberikan hutang kepada orang lain, dain kepada orang lain, fa ahda laka syai'an, kemudian orang tadi memberikan hadiah. Hutangnya belum selesai disaur, intinya gitu ya. Kita kasih utang, akhi, anak kasih pinjam 20 juta. Masya Allah, syukron ya, antum tadi kan pengen minjem 20 kan? Iya, anak kasih. Oh, ini anak ada sedikit hadiah buat antum. Jangan diambil. Kata Ibnu Mas'ud, fala ta'khudhu, jangan diambil, fa innahu riba, karena itu adalah bentuk riba. Lain halnya jika hutangnya sudah disaur semua, selesai urusannya, ada tambahan tanpa persyaratan ya tentunya, ini tidak apa-apa. Bisa dipahami. Jadi ketika kita meminjamkan pinjaman, kemudian selesai, ya jatuh temponya sudah dibayar semua, ternyata yang meminjam tadi berbaik hati dengan memberikan sedikit, ya, entah itu tambahan uangnya atau kasih hadiah yang lain, silahkan. Kalau ini kasusnya di tengah-tengah, belum selesai dia membayar hutang, dikasih pinjam, ngasih hadiah, gitu, secara langsung, jangan diterima karena ini adalah bentuk riba. Fa innahu riba. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, ya, mungkin di sekitar kita hal ini nyata gitu ya. Banyak sekali sering kita jumpai. Kalau jumlah 100 ribu, 200 ribu mah mungkin nggak masalah. Tapi kalau sampai jumlahnya ratusan juta bisa jadi, ya, puluhan juta. Terkadang orang itu langsung memberikan timbal balik, kasih hadiah. Ternyata ini adalah riba. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, "Idza kana laka 'ala rajulin dain fama akalta min baitihi fahuwa suhtun." Ini menjadi catatan penting dan kehati-hatian juga buat kita. Ketika kita meminjamkan sesuatu, ya, pinjaman, ya, duit atau apapun bentuknya, jangan sekali-kali kita meminta imbalan atau kita memanfaatkan situasi yang ada. Karena dia sedang kesusahan, kita manfaatkan situasinya. Maka kata Al-Hasan radhiyallahu anhu, ketika kita meminjamkan sesuatu, kita punya hak atas orang lain, ya, kita memberikan pinjaman, orang lain berhutang kepada kita, fama akalta min baiti,
apapun yang engkau makan dari rumah si penghutang tadi, fahuwa suhtun, maka itu adalah bentuk dosa. Jadi hati-hati, jangan kita terlalu bermudah-mudah ya ketika kita memberikan pinjaman, ya kemudian kita makan-makan gitu ya di rumah dia. Jauhi dulu ya sampai betul-betul kalau sudah selesai utangnya, fadol aja, silakan aja kita bertamu ya makan gitu. Maka di sini diingatkan oleh Hasan Al-Basri, idza kana laka 'ala rajulin dain, jika kamu punya hak atas orang lain alias orang lain berhutang kepadamu, apapun yang engkau makan dari rumahnya ya di rumahnya itu si penghutang, fahuwa suhtun, maka itu adalah bentuk dosa. Wa hada min qaulihi, ini senada dengan sabda Rasul, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada bunganya ya, ada naf'annya, ada manfaatnya di situ, maka adalah riba. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidan, dan juga berkata Ibnu Mas'ud, man syafa'a li rajulin syafa'ah, barang siapa yang memberikan syafaat, pertolongan, rekomendasi kepada seorang orang lain gitu ya, kemudian dia kasih hadiah ya, dikasih hadiah karena kita sudah memberikan syafaat tadi ya, kebaikan atau rekomendasi, maka ini adalah bentuk dosa, fahuwa suhtun. Man syafa'a li rajulin syafa'atan fa ahda ilaihi hadiyah fahuwa suhtun. Barang siapa yang memberikan syafaat, rekomendasi kepada orang lain ya, kemudian dia kasih hadiah balik kepada orang yang memberikan rekomendasi tadi, maka itu adalah bentuk dosa. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, berkata Imam Albani, hadisnya hasan ya. Man syafa'a li rajulin syafa'atan fa uhdiya lahu 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Barang siapa memberikan syafaat, pemberian, rekomendasi kepada orang lain ya, memberikan pinjaman, sama aja ya, pokoknya bantuan apapun ya, memberikan bantuan apapun, menawarkan bantuan apapun, kasih hadiah balik pada orang yang memberikan bantuan ya, syafaat, rekomendasi, maka dia telah mendatangi satu pintu yang sangat besar dari pintu riba, min abwabir riba. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun pembahasan tentang riba dan macam-macamnya bisa dibahas di pembahasan yang khusus ya, karena kita ini membahas tentang dosa ya, dosa riba. Kalaupun pembahasan tentang riba macam-macamnya, bentuk-bentuk akad dan sebagainya, itu bisa dibahas di pembahasan kajian fikih ya, insyaallah, dengan ustadz atau pakar yang lebih paham dengan masalah ini. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.